Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Reza Rahmatullah dengan NPM 20180111028 dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pembacaan dan juga interpretasi EKG. Karena saya mendapatkan kasus untuk EKG dengan kelainan yaitu left bundle branch block atau LBBB. Selanjutnya bisa kita lihat untuk hasil gambaran EKG dengan kasus yaitu left bundle branch block atau LBBB. Untuk prosedur pemeriksaan EKG, untuk yang pertama kita lakukan yaitu kita akan melakukan rekaman pada EKG pasien, di mana ketika pasien datang ke klinik atau ke tempat pemeriksaan, kita tetap harus melakukan 3 prosedur yaitu senyum sapa salam. Selanjutnya kita akan melakukan proses perekaman EKG. Setelah dilakukan proses perekaman, untuk selanjutnya adalah melakukan pembacaan terhadap hasil EKG tersebut. Di mana ketika kita melakukan pembacaan EKG ini, kita harus tetap memperhatikan identitas pasien seperti ataupun hal lainnya yang berkaitan dengan hasil EKG nantinya. Selain itu juga, kita harus menentukan apakah rekaman EKG ini sudah sesuai dengan standar dan juga dapat dikatakan layak untuk diinterpretasikan seperti itu. Untuk prosedurnya seperti itu. Untuk selanjutnya adalah kita menginterpretasikan hasil EKG yang sudah kita dapatkan. Untuk interpretasi pertama yang dapat kita dapatkan, yaitu yang pertama kita dapat menentukan irama jantung. Karena untuk irama jantung itu terdapat 2 jenis, yaitu asinus dan juga sinus. Untuk irama sinus merupakan irama normal, di mana untuk irama sinus itu merupakan irama dengan gelombang P pada EKG itu diikuti dengan kompleks IRS. Seperti pada EKG yang ada di skenario ini, itu merupakan irama sinus karena gelombang P diikuti dengan kompleks IRS. Sebaliknya untuk gelombang asinus itu merupakan sebuah ketidaknormalan atau keabnormalan, di mana untuk gelombang P ini bisa tidak ada atau bahkan berada di belakang dari kompleks IRS seperti itu. Selanjutnya kita dapat menentukan frekuensi jantung, di mana untuk menentukan frekuensi jantung kita dapat menentukan dulu apakah frekuensi jantung pada EKG ini itu merupakan frekuensi yang reguler ataupun irreguler. Dapat kita lihat untuk EKG ini, untuk jarak antar R dan juga R-nya itu merupakan sama untuk tiap sadapan, sehingga dapat kita simpulkan bahwa ini merupakan EKG dengan frekuensi yang reguler. Sehingga kita dapat menggunakan 2 rumus, yaitu rumus kotak kecil dan juga kotak besar. Untuk rumus kotak besar itu untuk rumusnya 300 dibagi kotak besar, dan juga untuk rumus yang kecil, untuk rumus kotak kecil itu dapat kita gunakan rumus yaitu 1500 bagi kotak kecil. Dan pada EKG skenario ini dapat kita dapatkan yaitu 19 kotak kecil untuk jarak antar R, sehingga dapat kita masukkan ke rumus yaitu 1500 dibagi 19, sehingga didapatkan hasil yaitu 78 kali per menit untuk hasil frekuensi jantungnya, yang mana itu merupakan dalam rentang normal karena berada di rentang 60-100 dan tidak masuk ke dalam kategori bradikardi atau takikardi. Untuk yang ketiga, kita dapat menentukan arah aksis atau sumbu elektris jantung, di mana untuk menentukan aksis ini kita dapat melihat pada lead 1 dan juga AVF. Lead 1 dan juga AVF, di mana untuk lead 1 dan juga AVF kita dapat melihat untuk deviasinya apakah positif dan juga negatif. Kalau kita lihat untuk AVF itu untuk AVF itu didapatkan hasil yaitu deviasi positif, dan juga untuk lead 1 didapatkan hasil deviasi positif, yang mana untuk hasil dari lead 1 positif dan juga AVF positif itu merupakan sebuah normal, sebuah aksis yang normal. Untuk selanjutnya kita dapat menentukan gelombang P, di mana untuk menentukan bentuk gelombang P itu kita dapat melihat pada lead 2 dan juga AVR.
Untuk lead 2 kita lihat bahwa deviasinya positif dan juga di APR yaitu deviasinya negatif, yang merupakan dalam rentang normal. Selain itu kita juga melihat untuk ukuran dari gelombang P-nya untuk tinggi dan juga lebarnya, di mana untuk nilai normal dari gelombang P itu kurang dari 3 kotak kecil, dan juga untuk lebarnya juga sama, yaitu kurang dari 3 kotak kecil. Dan kalau berdasarkan dari EKG pada skenario itu dalam batas normal, karena memang untuk gelombang P-nya masih kurang dari 3 kotak kecil. Selanjutnya kita dapat melihat ada bentuk gelombang QRS, di mana untuk bentuk gelombang QRS pada skenario dapat kita lihat bahwa untuk interval QRS-nya itu dapat dikatakan melebar. Karena untuk kompleks QRS-nya itu melebihi dari 0,12 milisecond. Sedangkan untuk rentang normal itu berada pada 0,7 sampai 0,1 milisecond. 0,07 sampai 0,1. Selain itu kita dapat melihat juga untuk gelombang R-nya pada skenario bahwa terdapat lekukan di lead 1, di P5 dan juga P6. Terdapat lekukan yang mirip kuping kelinci, yang mana berdasarkan dua kriteria ini itu merupakan sebuah kriteria dari left bundle branch block atau LBBB. Selanjutnya kita dapat melihat juga posisi segmen ST, di mana kalau kita lihat dari semua sadapan pada EKG ini itu memiliki kondisi yang normal atau isoelektrik, karena untuk awalan dan juga akhiran dari kompleks QRS itu terdapat pada baseline yang sama. Untuk selanjutnya kita juga dapat menentukan gelombang T, di mana untuk gelombang T yang berada di skenario, EKG skenario, itu dapat terlihat bahwa memiliki hasil deviasi positif di semua sadapan kecuali pada sadapan AVR dan juga V1. AVR dan juga V1. Yang mana itu merupakan kondisi normal dari bentuk gelombang T. Untuk yang terakhir kita dapat juga menentukan bentuk gelombang U, di mana untuk gelombang U itu merupakan gelombang setelah gelombang T. Untuk nilai normalnya gelombang U itu tidak melebihi tinggi dari gelombang T. Dan kalau kita lihat di EKG skenario, di situ gelombang U tidak melebihi tinggi dari gelombang T, yang mana itu merupakan dalam batas normal. Baik. Untuk kesimpulan dari hasil pembacaan EKG ini didapatkan bahwa EKG tersebut merupakan sebuah keabnormalan, terutama didapatkan hasil yaitu complete left bundle branch block atau LBBB, karena dua kriteria yang didapatkan tadi, yaitu di mana interval QRS yang melebar melebihi 0,12 detik dan juga gelombang R yang melebar serta berlekuk di P1, P5 dan juga P6. Mungkin sekian penjelasan dari saya mengenai pembacaan dan juga interpretasi EKG dengan kasus left bundle branch block. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.